Bagaimana menjaga keikhlasan? Misalnya ibadah berupa sedekah. Awalnya ikhlas tapi seiring berjalannya waktu jadi tidak ikhlas. Diceritakan pada yang lain. Dan jangankan kita, ulama saja merasa berat untuk seperti ini. Ada seorang ulama membaca sebuah hadis itu berulang kali memperbarui niat. Kadang kan kita sedang menyampaikan sesuatu di hadapan umum yang mendengarkan banyak. Mungkin tiba-tiba muncul dalam perasaan dirinya, Masya Allah, hafalanmu hebat, hafalanmu mungkin gak ada yang salah, tepat, pas, gak ada yang meleset, fasih bicaramu. Bisa jadi muncul seperti itu, sehingga itu ganggu keikhlasan. Sehingga ulama ini ketika menyampaikan hadis, haddatsana fulan ibnu fulan, tiba-tiba muncul kayak gitu, terus dia berhenti, ditahan, dilerem dulu. Qala haddatsana fulan ibnu fulan. Dulu kan menyampaikan kayak gitu ya. Saya dapat hadis dari si A, si A dapat hadis dari si B, dapat hadis dari si C, terus sampai dari sahabat dari Nabi SAW. Tiba-tiba muncul kayak gitu. Itu mungkin, sehingga dia mengulang-ulang dalam rangka untuk memperbarui niat. Dulu ada ini ucapan siapa? Kalau enggak Sufyan ya Fudail ya. Ma'alajtu nafsi mu'alajati 'alan niyah. Tidak ada upaya keras yang aku lakukan untuk memperbaiki diriku selain memperbaiki niatku. Karena yang namanya hati itu yataqallab, hati itu berbolak-balik, gak karuan. Makanya sebagaimana kita berat dalam beramal, lebih berat lagi menjaga amal jangan sampai hilang pahalanya. Wow, itu lebih berat lagi, Pak. Ketika beramal kita berat, harus berusaha untuk bagus sesuai dengan panduan, harus berusaha untuk ikhlas. Selesai beramal, alhamdulillah selesai. Menjaga amal agar tidak batal itu juga lebih berat. Gimana Pak? Jaga jangan sampai diceritakan. Jaga jangan sampai menimbulkan ujub. Jaga jangan sampai amal itu hilang disebabkan karena pengaruh maksiat dan yang lainnya. Makanya bisa jadi menjaga amal lebih berat dibandingkan beramal. Karena itu untuk bisa menjaga amal, pertama pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau terima amalku ini, aku pasrahkan kepadamu pahalanya. Jaga ya Allah pahala itu agar bisa aku jumpai kelak di hari kiamat. Ibaratnya Anda sudah kerja, dapat duit, dan duit itu mau Anda pakai di tahun sekian, Anda kan harus jaga ya. Terus saya taruh mana duit ini? Kalau saya taruh rumah, wah ini nanti seharusnya dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Anda merasa tidak aman. Anda taruh tetangga, wah ini lebih tidak aman lagi. Anda taruh di tempat misalnya lembaga sekuritas yang bisa jaga duit. Nah, kurang lebih seperti itu. Walillahil matsalul a'la. Anda menjaga pahala amal Anda agar tidak hilang dengan Anda titipkan kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua saya dulu kaya raya. Orang tua gemar utang riba setelah jatuh miskin. Saat orang tua saya dalam kondisi kaya, orang tua saya sulit untuk sedekah. Sekarang utang ortu hampir 1 M. Bahkan sehingga anak saya tidak yakin apakah ortu saya sanggup melunasi utang plus bunga-bunganya. Saya sudah menasihati, tapi utang riba adalah kebiasaan candu orang tua saya yang sulit untuk dikendalikan. Karena kehidupan keluarga kami sekarang dan semakin hari semakin buruk. Baik, ini enggak ada pertanyaannya, cuma cerita ya. Ya, cuma cerita. Ya kita doakan semoga masalahnya segera selesai. Karena kalau diminta solusi, Anda sebagai anak kesulitan, apalagi kita sebagai orang luar. Cuman yang bisa kita sarankan,
Jangan bosan untuk mengingatkan. Sebagaimana dulu waktu Anda kecil, orang tua tidak bosan mengingatkan ketika Anda salah. Maka ketika anak sudah dewasa dan orang tua melakukan kesalahan, ya, jangan bosan untuk mengingatkan orang tua, sambil terus bersabar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si fulan memiliki suami. Mungkin keliru ini ya. Si fulanah memiliki suami ya. Ini tulisannya si fulan. Si fulanah memiliki suami berpenghasilan dari lembaga ribawi. Istri tersebut mendapatkan nafkah dari suami tersebut. Dari suami tersebut saja. Bagaimana kedudukan nafkah tersebut, halal atau haram? Jika halal, sejauh apa harta itu bisa dimanfaatkan? Apa istri bisa sedekah atau hanya untuk kebutuhan pokok? Jika suaminya bekerja di lembaga ribawi atau istri tahu bahasanya pendapatan suami ini adalah pendapatan dari lembaga ribawi, pendapatan yang haram, fatwa yang disampaikan oleh para ulama, istri itu tidak berkewajiban kerja sehingga dia dinafkahi oleh suaminya. Sehingga kalau suami penghasilannya haram, maka ketika dikasihkan ke istri sebagai nafkah, halal untuk istri hanya sebatas yang cukup untuk mempertahankan hidup normal. Lebih dari itu tidak boleh. Misalnya, untuk seorang wanita di Surabaya 1 bulan butuh duit berapa untuk bisa hidup normal? Bukan urip-uripan Pak ya, hidup normal ya. Orang yang penting urip ya. Tapi bisa hidup normal. Misalnya butuh 2 juta misalnya. Baik, suami berpenghasilan karena dia pangkatnya sudah bagus di perusahaan, berpenghasilan anggaplah 30 juta. Dikasihkan ke istrinya 10 juta. Berapa yang boleh dia manfaatin? Hanya 2 juta. Sisanya kembalikan lagi. Karena ini bukan uang yang halal bagi dia. Sehingga dia hanya boleh menerima nafkah di posisi yang cukup untuk mempertahankan hidup normal. Lebih dari itu dia tidak berhak. Ini yang difatwakan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Kami jasa IO biasa diminta untuk memanggil penyanyi atau band untuk ngisi acara, kadang konser. Bagaimana hasilnya? Kalau boleh diganti, insya Allah lebih bagus. Tolong datangkan penyanyi. Kalau saya datangkan Ustaz Syafiq gimana? Nah, itu ya. Biayanya sama wis, gak apa-apa ya. Sehingga biaya untuk penyanyi nanti Anda alihkan untuk kajian. Insya Allah lebih ramai dibandingkan penyanyi. Kalau bisa diganti, ganti. Kalau nggak bisa digantikan, ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Apalagi sudah ada instruksi dari, kalau di Jakarta ada ya, dari gubernur, nggak boleh ada konser-konser musik karena kumpul-kumpul manusia ini bisa berbahaya, menularkan maksiat, menularkan corona ya. Jika ada seorang anak berutang kepada ayah kandungnya dalam jumlah banyak dan Allah memberikan kemampuan untuk melunasi utangnya setelah ayahnya meninggal, apakah sekarang utang tersebut statusnya menjadi harta waris? Bagaimana cara membayar utang? Baik. Nilai utang yang pernah dipinjam oleh anak nanti diserahkan menjadi harta waris, kemudian dibagi sesuai porsi warisan. Teknisnya seperti ini. Misalnya ayah meninggal punya 5 anak, semuanya laki-laki. Total harta yang ditinggalkan ayah 100 juta. Berarti masing-masing dapat dibagi rata saja 20. Dapat 20. Sementara anak pertama ini pernah utang 30. Pernah utang 30. Berarti berapa yang harus diserahkan? Dia cukup menyerahkan 10.
Ke siapa? Ke saudaranya yang lain. Sudah, berarti dia nggak dapat duit karena sudah dia ambil dulu sebelum ayah meninggal. Karena utang ini bukan hibah, meskipun dari orang tua ke anak tetap wajib diselesaikan. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada yang lain dari bapak-bapak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalkan kita kirim 100, kemudian kita jual ke negara bisa sampai 80, turun kuantitinya. Nah di sini sebagai penjual, padahal kualitas muatan ini kita tidak melakukan pengurangan atau pencurian susu. Dan di pihak pembeli juga itu mengiyakan, tapi di satu sisi lain, misalkan tidak ada pengawas seperti SKK Migas dan KPK, mereka tidak mau tahu, sudah disamakan aja. Kita jual 100, kita belinya 100. Yang saya tanyakan adalah masalah kebohongan atau apakah ini termasuk kebohongan susunya ini, atau kita jual ke tempat pembeli itu sesuai dengan yang mereka terima 80. Hilang 20 di kemana, Pak? Susunya dari pengaruh, misalkan temperatur, oh gitu. Dari pengaruh di perjalanan atau ketika penimbunan ya. Iya. Baik. Kalau dalam kaidah yang berlaku dalam transaksi muamalah, bahwa tanggung jawab terhadap barang itu baru berpindah ke tangan pembeli setelah pembeli menerima barang. Sehingga kalau pembeli belum menerima barang, maka tanggung jawab itu berada di tangan penjual. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la ribhu ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Itu makna hadis adalah tidak boleh menjual barang sebelum diterima. Karena kalau orang menjual barang sebelum menerima, berarti resiko berada di tangan penjual. Contoh, saya beli semen dari toko besi A 10 sak. Saya bayar tunai, anggap 1 sak 50, berarti saya bayar 500.000. Lalu saya minta tolong semen di sini dulu, saya taruh di sini, jangan dibawa ke rumah. Saya belum bisa ngambil, saya taruh di toko besi. Kemudian semen itu saya jual ke orang lain, laku 600.000 10 sak. Saya dapat untung 100.000. Maka ini keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Karena selama semen itu ada di toko besi, yang menanggung resiko adalah toko. Sehingga kalau semen ini dicuri orang atau kehujanan atau yang lain, pokoknya saya mintanya 10, saya belum megang. Sehingga karena semen itu belum saya pegang, berarti saya tidak nanggung resiko. Karena itulah biaya ketika mengalami penyusutan sebelum diterima oleh konsumen, maka itu menjadi tanggung jawab penjual. Sehingga berapa nilai yang dibeli oleh konsumen, ya sesuai dengan angka yang diterima oleh konsumen. Yang diterima 85, ya yang ditransaksikan 85. Jangan yang diterima 85 tapi transaksinya 100. Kecuali jika minyak itu sudah diterima oleh konsumen sebelum dikirim. Misalnya Bapak mau ngirim 100, serah terimanya dilakukan di luar bengkel misalnya, atau di luar gudang. Begitu di luar gudang, deal ini suratnya serah terima, saya serahkan, tanda tangan, selesai. Dia yang ngangkut, kok di jalan hilang, urusan dia. Tapi kalau selama perjalanan itu belum diterima oleh konsumen,
maka resiko terhadap barang itu menjadi tanggung jawab penjual sampai diterima oleh konsumen. Ini kaidah yang berlaku dalam fikih jual beli. Wallahu a'lam. Orang tua utang anak. Harta anak. Baik. Ada seorang sahabat yang hartanya diambil oleh bapaknya. Lalu dia datang menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, bapakku telah mengambil hartaku. Kemudian oleh Nabi SAW beliau bersabda, Anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu semuanya milik bapakmu. Sehingga Nabi SAW melarang anak ini untuk nagih bapaknya. Biarkan bapak ngambil. Sehingga bapak boleh ngambil harta yang dimiliki oleh anak. Syekh Muhammad Al-Syekh rahimahullah, beliau mengatakan ada beberapa syarat agar harta itu boleh diambil oleh bapak. Salah satunya tidak boleh diserahkan ke anak yang lain. Sehingga bapak iki tak cukup dinakno anak liyane nggak boleh. Karena ini bisa memicu sengketa. Sehingga bapak boleh ngambil untuk kepentingan pribadinya atau disedekahkan ke masjid, silakan. Yang kedua, bukan harta yang paling pokok yang dimiliki oleh anak. Ada seorang anak punya satu motor untuk Gojek, sumber pendapatan dia. Motormu tak ambil. Sudah, kalau begitu nggak mungkin Gojek pakai sepeda. Aplikasi masih bisa nerima, tapi kendaraannya nggak ada. Wes dapat konsumen tak bonceng no nganggo sepeda. Kemeng ya. Nggak boleh kayak gini. Karena ini menjadi harta paling pokok bagi anak, sehingga tidak boleh diambil oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Semua, dohirnya semua, baik laki-laki maupun perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kalau kita beribadah untuk mengejar surga itu kan ibadah kita seolah-olah tidak ada harganya dibandingkan dengan rahmat Allah melalui memberikan kita surga. Mungkin perlu diluruskan ya. Ibadah dalam rangka mengejar surga, tidak ada nilai ibadah kita tidak ada harganya dibandingkan rahmat surga itu. Maksud saya, kalau dibandingkan antara amal kita dengan surga, ini tidak sebanding. Bukan berarti tidak boleh beribadah dengan mengejar surga. Nah, karena seingat saya tidak mengucapkan kalimat itu ya. Baik, silakan dilanjut. Selanjutnya, sebelumnya saya pernah mendengar ada ustaz yang menyampaikan bahwa kalau Anda ingin rezeki dari Allah yang jumlah banyak, maka salah satunya adalah sholat duha ya, sholat duha dan memakai banyak bersedekah. Nah, bagaimana niatan kita dalam melakukan sholat duha ini? Kan ada juga Ustaz tersebut menyampaikan sholat duha 2 rakaat, maka seolah-olah hari itu rezeki kamu akan ditujukan. Lalu 4 rakaat maka rezeki kamu akan didekatkan. Apabila 6 rakaat maka rezekimu ditujukan di depan mata, seperti itu. Nah, motivasinya kalau melakukan seperti itu berarti ibadah yang kita lakukan kembali untuk dunia, gitu kan ya? Okay. Nah, bagaimana caranya kita untuk istilahnya ibadahnya untuk mengejar akhirat tetap, tapi tidak terganggu oleh seperti itu, ya kan?
Ya, seperti itu. Baik. Jadi ibadah. Yang kedua, bagaimana dengan yang ini dan bersolawat? Kan ada yang menyampaikan juga kalau dengan bersolawat maka apa yang kita inginkan solawatin, insya Allah kita bisa dapat. Ada yang seperti itu kan ada hal seperti itu, bagaimana menyikapinya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian dai. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Siapa yang memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan kasih balasan kepadanya salawat 10 kali. Sehingga kita bersalawat biar dapat balasan ini, bukan untuk mencari dunia. Kemudian ibadah untuk mencari dunia Allah singgung dalam Al-Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka aku penuhi amalnya ketika di dunia dan itu tidak dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah manusia yang ketika di akhirat enggak dapat balasan kecuali neraka. Waliyadzubillah. Berarti aslinya orang yang mengharapkan dunia ketika beramal adalah tindakan yang tercela. Baik. Terus bagaimana kalau kita punya harapan dunia, kemudian kita beramal? Silahkan, tapi jadikan amal itu sebagai wasilah dalam doa, sehingga harapan dunia itu kita tuangkan dalam permohonan doa dengan wasilah amal. Ya Allah, jika tahajudku ini adalah amal yang ikhlas untukmu, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberhasilan untuk anakku yang sedang mencari kerja. Berikanlah kesuksesan untuk usahaku yang baru buka, ini sepi terus ya Allah. Sudah ganti-ganti merek tapi kok nggak laris-laris, utang makin tambah, sehingga dia tidak menjadikan ibadah untuk mendapatkan dunia, tapi dia minta dunia itu dalam doa. Nah ini yang lebih tepat ya, bukan menjadikan ibadah sebagai tujuan untuk mencari dunia. Wallahu a'lam. Tayyib. Mungkin cukup demikian. Masih ada satu lagi? Silakan. Ini berarti riba dan haruskah dihentikan? Adakah kondisi darurat yang membuat tetap diperbolehkan menggunakan wifi jika riba? Jika ada, seperti apa? Pakai internet. Sama seperti listrik pasca bayar. Dalam angka pembelian listrik pasca bayar, pakai dulu, bayar belakangan. Kemudian siapa yang telat bayar rekening listrik kena penalti sekian persen. Apa hukum penalti itu? Jawabannya riba. Atau ketika beli paket telepon, paket Telkom, pakai dulu, bayar belakangan. Nanti kalau telat bayar kena denda, termasuk PAM juga sama. Apa hukum denda ini? Riba. Nah terus transaksi ini gimana hukumnya? Penjelasannya kayak gini. Butuh setengah jam cukup? Dulu jam berapa? 45.
Jadi ada akad yang sah tapi mengandung syarat yang batil. Jika ada akad yang sah namun mengandung akad yang batil, apakah syarat yang batil ini membatalkan akad yang sah? Jawaban yang benar tidak. Meskipun ulama khilaf dalam masalah ini. Jika ada akad yang sah memenuhi syarat dan rukunnya dengan benar, tapi dia mengandung kesepakatan yang batil, apakah kesepakatan yang batil ini membatalkan akad yang sah? Ulama beda pendapat, dan pendapat yang kuat tidak membatalkan. Contoh, akad jual beli listrik pasca bayar itu akad yang sah, akad ijab. Namun di situ ada klausul, jika bapak telat bayar rekening maka nanti kena denda sekian persen. Dan ini klausul batil. Apakah keberadaan klausul batil ini menyebabkan akad jual beli listrik jadi batal? Jawabannya tidak. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni dengan panjang lebar. Beliau menyebutkan khilaf masalah itu, dan saya kutip di buku saya yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Saya bahas satu bab khusus tentang aturan membuat kesepakatan dalam jual beli. Saya cantumkan keterangan Ibnu Qudamah tentang itu. Ada akad yang sah tapi mengandung aturan yang batil. Nah, besok buku ini akan dibedah di mana? Di halaman akad ya, bedah buku itu. Ada aturan yang sah tapi kesepakatan yang batil. Dulu pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melakukan jual beli yang sah, tapi pihak yang kedua dia minta sebuah klausul yang batil. Oleh Nabi SAW diminta khudhiha washtariti lahumul wala. Kamu lanjutkan saja transaksinya dan terima saja permintaan mereka. Minta akad yang batil, terima saja, karena akad batil itu tidak berlaku. Syarat yang batil itu tidak berlaku. Sehingga akadnya sah, jual belinya sah, tapi syarat batil itu kata Nabi SAW setuju saja, itu tidak berlaku secara otomatis. Nah, kemudian disimpulkan oleh Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubairi hafizahullah dalam buku beliau tentang Mudzakkirah Muamalah Maliyah, diktat tentang muamalah maliyah. Beliau menyampaikan, jika ada transaksi yang mubah tapi mengandung klausul yang batil, boleh dilakukan dengan syarat. Satu, klausul batil itu memungkinkan untuk dihindari. Bisa nggak denda wifi, denda bayar rekening di wifi dihindari? Bisa. Caranya gimana? Jangan telat bayar. Selama masih mungkin untuk dihindari, Anda boleh berakad di sana. Bisa nggak bayar denda listrik ini dihindari? Bisa. Dengan cara jangan telat bayar. Yang kedua, transaksi itu sangat Anda butuhkan, sehingga kalau Anda tidak mendapatkan benda itu atau tidak melakukan transaksi itu, Anda menjadi kesulitan. Zaman sekarang listrik itu kebutuhan pokok masyarakat, sehingga kalau orang hidup tanpa listrik, wah itu rasanya kayak di hutan, meskipun sebelahnya kuburan. Kan tidak ada kuburan di hutan ya, kuburannya di dekat kampung. Orang tidak akan merasa nyaman ketika hidup tanpa listrik. Alat komunikasi, bahkan sekarang wifi sudah jadi kebutuhan pokok. Internet, hidup tanpa internet sehari itu masya Allah rasanya apa? Padahal dulu orang yang pakai internet tahunan ya santai saja. Sekarang nggak ada internet sehari, galaunya tambah. Nah, di posisi ini insya Allah dia diperbolehkan melakukan transaksi tadi selama itu memungkinkan untuk dihindari dan itu adalah kebutuhan pokok. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Boleh kan? Sebab saya. Semuanya kartu kredit, tapi kita bayar tidak telat. Baik. Dan kemudian Baik. Nah, pertanyaan gini, seberapa penting Anda punya kartu kredit? Pernah ada
penjelasan ini juga masuk di kartu kredit. Jadi Dr. Yusuf Zubaidi beliau membahas tentang kartu kredit dan beliau pakai pendekatan hadis Aisyah dengan penjelasan Imam Qudamah. Penjelasan ini juga berlaku bagi kartu kredit. Lalu pertanyaannya, seberapa penting ada punya kartu kredit? Salah satu kawan di Jakarta menyampaikan begini, coba kamu buka Amazon, saya belikan barang ini hanya bisa dibayar pakai kartu kredit. Kalau enggak, kita nggak bisa beli. Nah, pertanyaan saya balik, kamu butuh barang ini enggak? Enggak, ya sudah, nggak usah beli, enggak butuh. Ngapain datang di boxol gitu? Sehingga selama orang bisa menutupi kebutuhan pribadinya tanpa harus kartu kredit, maka pada asalnya itu belum punya butuh. Kecuali ya, saya sering keluar negeri. Kalau untuk booking hotel nggak pakai kartu kredit nggak bisa. Ya, di Jepang kok boleh turun di masjid, ya nemu. Atau di Korea misalnya, atau di luar negeri, di negeri-negeri kafir yang lainnya. Nah, ketika dia tidak mungkin kan booking hotel kecuali pakai ini, barulah bisa disebut kebutuhan pokok. Transaksi orang Arab dengan Eropa dibandingkan orang Indonesia dengan negara Eropa jauh lebih banyak di sana. Dan salah satu di antara pertimbangan bolehnya kartu kredit dalam kondisi mendesak adalah karena mereka yang datang ke Eropa, ke Amerika nggak bisa bertransaksi untuk booking hotel, bahkan makan, bahkan tiket pesawat kecuali lewat kredit card. Apakah makmum berkeyakinan wajib membaca surat Al-Fatihah setelah mengucapkan amin bersama imam? Apakah Al-Fatihah makmum juga mengucapkan amin lagi? Amin dibaca selesai mengucapkan waladdallin. Baik ketika sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Sehingga kita yang sholat sendirian juga membaca amin. Berarti makmum yang dia punya keyakinan wajib membaca Al-Fatihah, karena ada khilaf dalam masalah ini. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan makmum tidak perlu baca Fatihah, ada yang mengatakan makmum wajib baca Fatihah. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Kalau dia mengambil pendapat yang mewajibkan makmum baca Fatihah, selesai baca Fatihah apakah perlu amin? Jawabannya tetap amin. Sehingga dia membaca amin, ya tentu saja tidak boleh keras ya. Nanti kalau ini baca Fatihah 10 orang amin bareng, nah, bahaya ya. Nanti dikiranya imamnya pemberontakan di belakang saya. Karena ada yang amin di luar komando saya. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi informasi bahwa waktu subuh kita di Indonesia terlalu cepat? Nah, ada perbedaan para ahli astronomi di negara kita. Jadi saya nyebut ormas nggak masalah ya, tapi ini khilaf di antara ormas. Baik Muhammadiyah maupun NU, dua-duanya pakai hisab. Muhammadiyah pakai hisab, NU juga pakai hisab. Baik dalam menentukan waktu sholat maupun dalam menentukan tanggal ketika Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan maupun kalender Hijriah yang lainnya. Sehingga semuanya pakai hisab di zaman sekarang. Bedanya begini. Bedanya adalah masalah pendekatan. Kalau Muhammadiyah menggunakan pendekatan wujudul hilal. Kalau NU menggunakan pendekatan imkanur ru'yah. Ada wujudul hilal, ada imkan ar-ru'yah. Podo-podo ngitung, Pak. Tapi beda pendekatan. Nah, teori dalam Muhammadiyah, pokoknya kalau hilal itu sudah di atas istiwa, masuk tanggal. Baik sudah kelihatan maupun baik ada kemungkinan kelihatan maupun tidak ada kemungkinan. Sedangkan pendekatannya NU, hilal baru disebut masuk tanggal jika dia sudah berusia di atas 2 derajat. Karena kalau hilal masih di bawah 2 derajat, mustahil bisa terlihat.
baik melalui teropong, apalagi pakai mata telanjang. Kalau hilal masih di bawah 2 derajat, mustahil bisa terlihat. Nah, metode seperti ini disebut dengan imkan ar-ru'yah. Makanya batasannya 2 derajat. Kalau hilal berkali-kali terbit di tempat kita di atas 2 derajat, insya Allah nggak bakalan ada khilaf antara NU dan Muhammadiyah. Hari rayanya selalu seragam. Meskipun nadir beda sendiri ya. Karena nadir nggak pakai ngitung. Jadi selama hilal berada di atas 2 derajat, pasti tidak akan ada hilal. Makanya tahun berapa itu waktu Pak JK jadi wakil presidennya Pak SBY, sempat terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan NU, dan Pak JK ingin coba ini disatukan. Gimana caranya biar kalian tidak ribut saja? Masuk setiap kali tanggal 1 Idul Fitri selalu beda. Gimana caranya menyatukan umat? Pak JK akan menyarankan yang Muhammadiyah tolong naik 1 derajat, kan gitu ya. NU turun 1 derajat, kan beres jadinya kan? Kompromi di 1 derajat. Kenapa kok nggak bisa? Gitu. Namun dikomentari oleh sebagian tokoh di 2 ormas ini, kalau pakai prinsip seperti ini prinsip pedagang, kan gitu ya. Cash and carry. Jadi yang satu nawar di sini, yang satu nawar di sini, disatukan, tawar menawarnya ditengahkan gini ya, biar ketemu harganya. Ya, khilaf seperti ini memang bukan khilaf yang dibuat-buat, tapi ini khilaf yang terjadi karena perbedaan ijtihad. Nah, termasuk juga dalam menentukan waktu sholat subuh. Menurut hisabnya NU, yang itu diwakili oleh Profesor Jamaluddin Thomas, menurut Pak Thomas, bahasanya pendekatan yang beliau gunakan, yang ada di hisabnya NU itu sudah benar. Jadi waktu tulu minus 20 derajat. Minus 20 derajat. Sedangkan menurut pendekatan Muhammadiyah yang diwakili oleh Profesor Tono, dua-duanya ahli astronomi, kalau kata Profesor Tono, minus 20 derajat itu terlalu bawah, sehingga fajar belum kelihatan menurut beliau ya. Maka perlu dinaikkan, sehingga Muhammadiyah menggunakan minus 18 derajat. Kalau 20 derajat itu belum masuk waktu subuh. Tayyib. Ala kulli hal, di sini ada khilaf. Ada berbeda. Nah, mana yang paling benar? Kalau sementara ini pemerintah kita berdasarkan waktu sholat abadi yang diterbitkan oleh Depak, lebih menggunakan hisab ormas pertama, ya, mengikuti perhitungan yang disampaikan oleh Pak Thomas. Sementara beberapa kalender yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah, termasuk beberapa kampus yang ada di Jogja, seperti UII ya, UII kan punya banyak ahli hisab, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Bahkan kalau UII minus 15 derajat. Saya pernah berangkat dari rumah ke kampus UII ngisi kultum subuh, Pak. Saya berangkat dari rumah sudah terdengar adzan. Padahal perjalanan normal kalau siang hari bisa 20 menit. Waktu subuh ya kurang dari itu ya. Saya kebut, Pak. Naik motor. Sampai di tujuan baru adzan. Padahal tadi di rumah sudah adzan. Jadi mereka waktu subuhnya ditunda. Itu subuh ditunda. Jadi yang lain pada adzan, yang di UII masih makan sahur. Karena menurut mereka ini belum masuk waktu subuh. Terus kalau kita gimana? Wallahu a'lam, saya sendiri kebingungan dalam menentukan tarjih seperti ini ya. Karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda. Intinya kalau misalnya mau main aman ya, posisi qomatnya saja yang ditunda. Jadi adzannya tetap di situ. Nanti iqamahnya mungkin ditunda 10 menit atau 15 menit, menjamin agar kita yakin subuhnya insya Allah gak kecepatan. Masalah adzannya, Pak, nanti adzannya kecepatan gimana? Ya wallahu a'lam apakah betul itu kecepatan atau tidak. Tapi subuhnya minimal kita sangat yakin gak kecepatan. Nah, apakah notaris sebagai pencatat dan saksi transaksi riba?
Nabi SAW pernah melaknat 5 orang karena riba. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat 5 orang karena riba, yang makan banknya, yang memberi makan nasabahnya, yang mencatat notulennya. Notulen akad siapa? Notaris. Ada pihak pertama, pihak kedua dicatat. Yang menjadi saksi, notaris masuk kan? Notaris menjadi saksi bahwa akad yang dilakukan legal secara negara. Sehingga di sini ada bukti, ada AJB, ada apa lagi? PJB dan seterusnya. Surat seperti ini ditandatangani oleh notaris, sah. Di sini tidak ada pelanggaran dalam hukum negara. Berarti posisi notaris sebagai apa? Saksi transaksi ini sah. Maka notaris kepentung 2 kali, sebagai notulen dan juga sebagai saksi. Sekarang sudah ada notaris anti riba, NTR, notaris tanpa riba. Ikut-ikutan yang lain. Ada masyarakat tanpa riba, pengusaha tanpa riba. Kemudian notarisnya juga ikut, notaris tanpa riba.